Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Anak Goni Sugalguna dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 001. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran problem based learning dalam memfasilitasi penalaran ilmiah siswa pada pembelajaran fisika. Sebelum merujuk lebih jauh, kita sebaiknya tahu apa itu pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah suatu usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu didapatkan dengan kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. Fisika adalah ilmu yang mempelajari kejadian alam, baik dari segi materi maupun energinya. Fisika sebagai ilmu bidang sains merupakan salah satu mata pelajaran yang berhubungan dengan alam, sehingga dalam pembelajarannya diperlukan penyelidikan berupa percobaan ataupun praktikum terhadap pengetahuan tersebut. Proses pengembangan suatu bidang ilmu fisika diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti laboratorium dengan peralatan dan alat-alat bahan percobaan fisika yang memadai, perpustakaan yang cukup untuk mengembangkan dasar berpikir siswa dalam menunjang pembelajaran siswa. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran fisika pada jenjang pendidikan SMA masih berorientasi pada guru atau teacher center, di mana siswa hanya menerima secara keseluruhan apa yang diberikan oleh gurunya. Siswa juga cenderung menghafal pengertian dan rumus, sehingga siswa lebih pasif dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa pasif dan kurang termotivasi dalam belajar, sehingga banyak siswa yang menganggap bahwa fisika itu sulit dan membosankan, sehingga siswa mengalami kesulitan belajar dan menyebabkan hasil belajar fisika rendah. Nah, dari hal tersebut terlihat bahwa fisika sangatlah sulit dipelajari. Nah, ada salah satu metode pembelajaran yang berhubungan dengan saintifik, yaitu model pembelajaran based learning. Apa itu model pembelajaran based learning dan bagaimana penerapannya dalam fisika? Silahkan simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang implementasi metode pembelajaran problem based learning dalam memfasilitasi penalaran ilmiah siswa pada pembelajaran fisika. Baik, ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada pengertian dari model pembelajaran problem based learning, yang kedua ada ciri-ciri problem based learning, yang ketiga ada karakteristik problem based learning, dan yang keempat ada tahap-tahap problem based learning. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari PBL atau problem based learning. Nah, sesuai etimologi, problem based learning terdiri dari 3 kata, yaitu problem, based, dan learning. Berdasarkan arti katanya, problem berarti masalah, based berarti berdasarkan, dan learning berarti belajar. Nah, bisa kita cari kesimpulan secara luas, yaitu problem based learning adalah suatu pembelajaran yang dimana pembelajaran tersebut dimulai dari masalah, itu berdasarkan masalah. Nah, ada nih menurut beberapa pakar, yaitu menurut Barrow dalam jurnal Abdul Razak, yang menyebutkan bahwa problem based learning atau PBL adalah pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman atau resolusi suatu masalah. Nah, selain itu, PBL adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang otentik dan berfungsi bagi siswa, sehingga masalah tersebut dapat dijadikan batu loncatan untuk melakukan investigasi dan penelitian. Nah, berdasarkan beberapa paparan dan secara etimologi, sudah jelas bahwa model pembelajaran PBL adalah proses belajar di mana seorang siswa akan diberikan permasalahan untuk diselesaikan. Secara simpelnya, dalam pembelajaran, guru akan memberikan suatu masalah kepada siswa, dan siswa sendiri yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut, di mana dalam hal ini guru sebagai fasilitator. Nah, begitulah gambaran umum dari PBL. Nah, selain itu, problem based learning ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah, pembelajaran tidak akan mungkin terjadi.
Baik, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari problem based learning. Yang pertama itu berfokus pada interdisiplin. Nah, meskipun pembelajaran berdasarkan masalah, mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu seperti IPA, matematika, dan ilmu sosial. Masalah-masalah yang diselidiki telah dipilih dan ternyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Baik, selanjutnya ada penyelidikan autentik. Nah, PBL menghendaki peserta didik untuk menggeluti penyelidikan autentik dengan memperoleh pemecahan nyata terhadap masalah-masalah nyata. Mereka menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, dan membuat inferensi, dan membuat kesimpulan. Baik, yang ketiga ada menghasilkan karya nyata dan memamerkannya. Nah, model pembelajaran problem based learning atau PBL menghasilkan produk dalam bentuk karya nyata dan memamerkannya. Produk ini mewakili solusi dari masalah yang telah dipecahkan, bisa berupa skit sinetron, sebuah laporan, model fisik, dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir ada kolaborasi. Nah, dalam model pembelajaran problem based learning, kolaborasi sangatlah diperlukan. Kolaborasi ditandai dengan peserta didik bekerja sama dengan peserta didik lain dalam sebuah kelompok kecil ataupun secara berpasangan, saling bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan, sehingga akan memperkaya wawasan mereka masing-masing. Baik, kita langsung masuk ke karakteristik dari problem based learning. Nah, yang pertama yaitu proses pembelajaran pada PBL bersifat student center. Nah, yang dimaksud student center di sini adalah proses pembelajaran ini bersifat atau berpusat pada siswa, di mana siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran seperti mencari informasi, menemukan masalah, dan menyelesaikannya secara mandiri. Baik, yang kedua yaitu proses pembelajaran berlangsung dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, proses pembelajaran ini hendaknya dibuat dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 6 orang. Peserta didik dalam kelompok tersebut dapat bertukar pikiran untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh pendidik. Baik, yang ketiga ada pendidik berperan sebagai fasilitator. Pendidik dalam model pembelajaran ini tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan materi yang dijabarkan. Namun, pendidik hanya sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu permasalahan yang disajikan dalam setiap pembelajaran di organisasi dalam bentuk dan fokus tertentu merupakan stimulus pembelajaran. Nah, yang dimaksud di sini yaitu permasalahan yang akan diberikan kepada peserta didik disajikan dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik, serta permasalahan ini digunakan untuk stimulus agar peserta didik termotivasi dalam belajar. Dan yang kelima yaitu informasi baru diperoleh melalui belajar secara mandiri atau self-directed learning. Nah, peserta didik secara mandiri mencari solusi untuk permasalahan yang diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan diskusi antara anggota kelompok ataupun antara kelompok dengan kelompok lainnya, sehingga dapat terjadi pertukaran konsepsi antara peserta didik maupun mencari informasi di internet ataupun di buku. Baik, yang keenam yaitu masalah atau problem merupakan wahana untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Permasalahan hendaknya disesuaikan dengan dunia realita. Format permasalahan juga harus diberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengajukan suatu pertanyaan, melakukan pengamatan dan eksperimen di lapangan. Dengan pemberian masalah ini, diharapkan peserta didik mampu meningkatkan keterampilannya agar dapat memecahkan suatu masalah dan berpikir secara kritis. Baik, yang selanjutnya kita masuk kepada tahap-tahap dari problem based learning. Tahap yang pertama yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Di sini guru akan menginformasikan tujuan-tujuan pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan logistik penting, dan memotivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah yang mereka pilih sendiri. Baik, yang kedua yaitu
mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada tahap ini, guru akan membantu siswa dalam menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah itu. Sebagai contoh, di sini guru akan mendekati siswa dan menanyakan masalah apa yang akan digunakan dan akan memberikan suatu bimbingan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan materi atau menemukan solusinya. Baik, pada fase yang ketiga yaitu membantu penyelidikan mandiri ataupun kelompok. Nah, pada tahap ini guru mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan serta mendapatkan solusi dari suatu permasalahan yang akan ia selidiki. Baik, pada fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkannya. Nah, pada tahap ini guru akan membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya siswa dari hasil eksperimennya tersebut, seperti misalnya suatu laporan praktikum. Dan yang terakhir itu fase kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru akan membantu siswa melakukan refleksi atau pendidikan dan proses yang mereka gunakan. Apakah proses yang mereka gunakan benar sesuai dengan teori ataupun tidak. Pada tahap ini, guru akan mengevaluasi baik dari hasil belajar, proses belajar yang dilakukan siswa dalam memecahkan masalahnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke model pembelajaran PBL dalam memfasilitasi penalaran ilmiah siswa. Nah, penalaran ilmiah merupakan salah satu hasil belajar siswa. Pembelajaran dengan penalaran ilmiah dapat diartikan sebagai pembelajaran yang difokuskan pada pengembangan dalam ilmu pengetahuan tertentu dan pengembangan pengetahuan sains. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar proses pembelajaran menitik beratkan pada identifikasi konsep-konsep alternatif dan mengembangkan pengetahuan sains melalui tes keterampilan penalaran abstrak. Baik, berdasarkan definisi yang saya jelaskan tadi, maka dapat diketahui bahwa penalaran ilmiah merupakan kemampuan untuk menghubungkan suatu ide sains dengan fakta yang didapat dari fenomena ataupun percobaan ataupun eksperimen yang dilakukan. Siswa yang memiliki kemampuan penalaran ilmiah akan berpikir tentang cara yang harus digunakan untuk menguji idenya dengan melakukan eksperimen serta dapat menjelaskan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Selain itu, model pembelajaran PBL merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran saintifik, di mana siswa dituntut aktif untuk memperoleh konsep dengan cara pemecahan masalah. Melalui masalah yang disajikan oleh guru, siswa menggunakan keterampilan penalaran ilmiahnya untuk mengembangkan suatu eksperimen yang meliputi kemampuan merumuskan masalah, kemampuan untuk membuat hipotesis, menentukan variabel, merancang eksperimen, menganalisis data, dan membuat kesimpulan berdasarkan data. Hal ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan siswa pada fase 3 dari PBL, yaitu pendidikan mandiri dan berkelompok. Pada tahap akhir dari model pembelajaran based learning, siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan mereka di depan teman dan guru, sehingga siswa terlatih untuk berpendapat dan menggunakan penalarannya untuk berargumentasi ilmiah. Nah, beberapa peneliti terdahulu juga sepakat bahwa dalam meningkatkan penguasaan konten fisika dan kemampuan penalaran, menyatakan model pembelajaran berbasis inquiry lebih efektif dari model pembelajaran tradisional. Hal ini dikemukakan oleh Sumo dalam jurnalnya Sofia pada tahun 2018. Nah, salah satu model pembelajaran berbasis inquiry adalah PBL atau Problem Based Learning. Pembelajaran yang didasarkan pada inquiry atau penemuan akan dapat meningkatkan pola penalaran ilmiah siswa. Nah, dengan kata lain, PBL
atau salah satu dari model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan penilaian ilmiah siswa. Nah, selain itu, model pembelajaran berbasis masalah digunakan oleh beberapa peneliti untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, kreatif, reflektif, yang semua itu terdapat kemampuan pelajaran ilmiahnya. Nah, dari penyampaian materi tadi maka dapat diimplementasikan oleh pembelajaran problem based learning ini dalam pembelajaran fisika, yaitu tentunya pada pembelajaran termodinamika, yaitu pada pembelajaran suhu dan kalor. Nah, pada langkah awal guru akan mengorientasikan siswa pada masalah. Guru akan menjelaskan kepada siswa apa tujuan pembelajaran suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran suhu dan kalor itu untuk mengetahui proses pemindahan panas terjadi. Dalam pembelajaran suhu dan kalor, kita akan mempelajari tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perpindahan panas dan piranti-pirantinya. Setelah guru menjelaskan hal tersebut, maka guru akan mengorientasikan siswa untuk belajar. Nah, di sini guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil dan guru akan memberikan LKS atau lembar kerja siswa dan yang dikerjakan secara berkelompok. LKS ini berisikan masalah-masalah terkait dengan materi suhu dan kalor. Nah, selanjutnya guru akan membantu siswa dalam melakukan penyelidikan individu ataupun kelompok. Setelah siswa dibagi menjadi 4 kelompok yang menggunakan LKS, guru mengarahkan siswa untuk melakukan praktikum ataupun eksperimen yang terkait dengan materi suhu dan kalor. Nah, setelah guru menuntun siswa untuk melakukan praktikum, maka siswa akan didorong untuk membuat suatu hasil karya atau seperti misalnya hasil dari praktikumnya itu sendiri. Nah, yang terakhir, setelah melalui berbagai proses tadi, guru sebagai pendidik akan memberikan pemecahan masalah yang benar. Apabila terjadi penyimpangan konsep, guru juga akan mengevaluasi proses yang dilakukan siswa apakah sudah benar ataupun tidak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Tutup video ini dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.